What's up guys, welcome back to my YouTube channel. This me Panji Purnama. So guys, jadi di video kali ini Panji mau ngebahas tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia guys. Anjing tukang baso bawa intel tak gara-gara aing sok ngomong kena kepala ruguh. Tapi nggak tahu ini tukang baso masuk nggak ya. So guys, jadi di video kali ini Panji mau ngebahas tentang suatu peristiwa yang terjadi pasca kemerdekaan Indonesia guys, yang dimana masa-masa ini tuh disebut dengan masa bersiap guys, yang dimana di dalamnya ini dipenuhi dengan peristiwa-peristiwa pembantaian dan juga pemerkosaan guys. Jadi ya nggak beda jauh lah sama tragedi 98 ya, tragedi Klender dan lain sebagainya gitu. Tapi bedanya kalau ini itu bisa dikatakan perlawanan orang Indonesia terhadap kolonial Belanda gitu tuh. Kalau di tahun 98 kan itu beda lagi kan. Oke, tapi sebelum masuk lebih dalam lagi ke pembahasannya, langkah baiknya buat kalian like dulu video ini dan jangan lupa juga buat subscribe ke channel ini, karena di channel ini kalian akan mendapatkan informasi, edukasi serta hiburan guys. Dan juga jangan lupa buat follow semua sosial media Panji ya, yang ada di link di deskripsi. Pokoknya langsung kalian cek link di deskripsi ya, karena di dalam sana ada Instagram Panji, Spotify artis Panji. Mungkin kalian yang suka dengerin kisah-kisah horor ya, bisa langsung aja cek podcast Panji di Spotify Gangguan Malam guys ya, karena bakalan upload podcast setiap malam Jumat jam 9 malam guys. Oke guys, dari mana nih mulainya? Jadi gimana ya? Yang mau Panji ceritain ini bukan tentang gimana susahnya perjuangan bangsa Indonesia untuk mengusir kolonial ya, tapi lebih ke sisi gelapnya guys, sisi gelap di tengah perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka gitu. Karena ya yang namanya oknum gitu ya pasti ada aja gitu, walaupun ya mereka membela kedaulatan NKRI gitu ya, tapi ya yang namanya oknum gitu kan pasti selalu ada gitu. Nah, di sini Panji mau nyeritain sisi gelapnya gitu, sisi gelap perjuangan untuk mengusir kolonial Belanda di Indonesia guys. Nah, jadi guys, gerakan revolusi yang udah mencapai klimaks di masa itu gitu ya, tepatnya di tahun 1945 sampai 1946. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan tepatnya itu memicu semangat perang yang begitu kuat gitu guys. Ada baiknya sih sebenarnya, tapi ya bukan berarti nggak punya efek samping gitu ya. Nah, revolusi di masa itu kayak bola salju gitu guys. Jadi semakin menggelinding, semakin waktu ke waktu itu gelombangnya tuh makin besar guys gitu. Jadi jiwa nasionalisme dan jiwa pemberontaknya itu makin besar gitu, yang dimana bola salju ini dia bergulir tanpa adanya kendali gitu guys. Jadi yang nggak ada yang ngontrol nih gitu ya pemberontakannya gitu. Jadi ya terjadi begitu aja gitu, yang dimana akibatnya itu melahirkan kekerasan guys pada siapapun yang pro kolonial. Nah, masa ini nih gitu ya yang disebut sebagai masa bersiap guys, yang mau Panji bahas gitu ya. Nah, masa bersiap ini menurut M. Irsyam di buku Berkembang dalam Bayang-Bayang Jakarta, Sejarah Depok 1950 sampai 1990-an, yang buku ini tuh terbit di tahun 2017 ya. Kalian bisa cek langsung aja kalau mau beli bukunya. Nah, bermula pada bulan Oktober waktu itu di tahun 1945. Nah, jadi guys, nama masa bersiap ini itu awalnya karena waktu itu setiap kali tentara sekutu Belanda gitu ya, atau pasukan Belanda ya sama kroni-kroninya gitu ya, pokoknya orang Eropa lah gitu ya, ketika mereka melakukan patroli di jalanan, orang-orang Indonesia itu mereka selalu menyerukan seruan bersiap gitu. Nah, orang-orang yang mendengar seruan bersiap ini, mereka harus berdiri tegak dan nggak boleh bicara sama sekali guys. Jadi ya kayak ada penyergapan gitulah ya.
Nah, suasana masa bersiap ini guys betul-betul mencerminkan mental masyarakat Indonesia yang luar biasa guys waktu itu. Sejarawan yang bernama J.J. Rizal menjelaskan bahwa di masa Jepang gerakan anti kolonialisme ini dibentuk guys dengan warna militer gitu ya, karena pada saat itu Jepang melatih Indonesia itu untuk kepentingan perang Asia Timur Raya gitu, atau perang Asia Pasifik gitu ya. Tapi di sisi lain upaya Jepang ini menghasilkan produk-produk sampingan guys berupa semangat anti imperialisme, kata J.J. Rizal ini gitu ya. Nah, pemuda penerima pelatihan paramiliter ini dalam barisan Seinendan, Keibodan, Peta dan lainnya gitu ya, mereka mendapat pengalaman dalam bertindak kolektif guys dalam organisasi militer. Nah, semangat berperang itu masih sangat membekas gitu guys, sehingga secara emosional masih tersedia gitu motivasi kuat untuk angkat senjata. Nah, faktor penting lainnya gitu ya yang melatar belakangi lahirnya masa bersiap ini, yaitu karena ketika Belanda itu pada saat itu sudah kehilangan wibawanya guys, karena udah digebrak sama Jepang gitu ya, yang pengeboman Pearl Harbor gitu ya. Gimana sih bacanya, pangkalan udara Amerika pada saat itu yang dibombardir sama Jepang gitu ya. Nah, terus di sisi lain rakyat juga makin sebel gitu guys sama sikap angkuhnya si orang Belanda ini gitu ya, walaupun ya keadaan mereka tuh lagi kejepit gitu ya, lagi terpuruk, tapi mereka tetap songong gitu sama orang-orang pribumi gitu. Nah, hal-hal inilah gitu yang melandasi timbulnya masa bersiap ini guys. Nah, dari masa inilah gitu guys ya mulai lahirnya badan-badan perjuangan gitu yang banyak dan spontan gitu setelah proklamasi dibacakan. Nah guys, jadi sejak Jepang takluk sama sekutu gitu ya, orang-orang Belanda yang tadinya ditawan sama Jepang itu udah kembali ke rumah mereka masing-masing guys. Mereka tuh kayak apa ya, masih ngerasa baru keluar dari neraka gitu ya, mengingat sengsaranya gitu ya mereka hidup di bawah pemerintahan Jepang gitu. Tapi seperti diceritakan Cambuk Berduri atau Kwe Tiam Ching dalam bukunya yang berjudul Indonesia Dalam Api dan Bara, orang-orang Belanda yang merasa terlalu senang gitu ya karena udah lepas dari apa ya belenggunya Jepang, mereka ngerasa apa ya sangat begitu jemawa gitu guys, sampai-sampai mengeluarkan perkataan-perkataan yang apa istilahnya menyinggung pribumi gitu ya. Ya mungkin mereka lupa atau nggak tahu gitu ya, kesadaran anti kolonialisme dan anti imperialisme rakyat itu lagi bergejolaknya gitu. Jadi kalau misalnya mereka ngelukain hati pribumi, wah bisa tamat gitu riwayatnya guys. Jadi ejekan kayak fuel Chinese gitu ya, atau Cina kotor, atau fuel inlander atau pribumi kotor, itu seringkali keluar dari mulut orang Belanda guys. Dan perkataan-perkataan ini itu bisa menyulut emosi massa gitu ya, bisa menyulut bentrokan besar gitu pada masa itu. Nah, Kwe Tiam Ching dia mencontohkan salah satu nyonya Belanda gitu ya yang kena getahnya ketika berbuat kasar ke pribumi itu. Akhirnya karena si nyonya Belanda ini dia berbuat kasar kepada pribumi, itu membuat si nyonya Belanda ini akhirnya pada satu malam harus diangkut ke rumah sakit guys, dan rumahnya itu dibakar habis gitu sampai rata. Akhirnya mereka itu mulai bergerak guys. Rakyat akhirnya mulai membentuk laskar-laskar pro revolusi. Nah, perkumpulan-perkumpulan gitu ya dari yang kecil sampai yang besar itu bermunculan guys. Hampir semua anggota-anggotanya itu mereka punya senjata hasil rampasan militer Jepang. Mereka dari situ mulai membalaskan dendam gitu ya kepada mereka gitu ya, kepada orang-orang Belanda ini. Nah, terus keresahan-keresahan itu mulai muncul gitu guys di pelosok-pelosok. Banyak plakat-plakat gitu ya yang menganjurkan warga pribumi, khususnya dari golongan pekerja, untuk nggak lagi menjual
apapun gitu ya kepada orang Belanda guys. Nah terus lampu dan air juga diputus guys. Jadi mereka ini orang-orang yang di pinggiran ini bener-bener diboykot total gitu. Nah, kekacauan masa bersiap ini terjadi pada akhir tahun 1945 sampai sepanjang tahun 1946 guys. Jadi ya sekitar 2 tahun gitu ya. Setahun lah ya. Karena di awal takluknya pemerintahan Jepang, pemerintahan Indonesia itu belum berdiri efektif gitu ya. Masih banyak para birokrat dan kolaborator yang diculik guys. Ada yang dibunuh, ada yang kantor dan rumahnya dijarah gitu ya, karena dianggap menjadi antek-antek para penjajah gitu. Agak sulit juga gitu ya untuk apa ya, berdiri sendiri itu, karena para birokratnya juga dibantai juga gitu ya, disikat juga karena ya mungkin diduga mereka menuduh atau ya apa ya istilahnya, menduga bahwa si birokrat ini atau kolaborator ini mereka antek-antek penjajah gitu, akhirnya ya dibantai juga gitu. Nah, penjarahan, pembakaran, penganiayaan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan itu terjadi di sejumlah sudut kota guys. Pelakunya itu adalah sejumlah gerombolan yang mengatasnamakan diri mereka sebagai bagian dari Laskar Rakyat guys, yang dimana mereka itu berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Si Ching ini menyebutnya sebagai golongan Jamino dan Jolite guys. Nah, tindakan kriminal juga terus berlangsung di berbagai daerah di Jawa dan Sumatera guys. Nah, dimana di Jawa juga beberapa peristiwa yang cukup terkenal terjadi gitu di banyak tempat, termasuk Depok, Surabaya, dan Malang guys. Nah, mereka ini dipersilakan melakukan apapun gitu ya, asal membantu pengosongan kota guna mendukung politik bumi hangus yang udah dipilih sama Republik gitu ya. Nah, terus perkiraan jumlah orang Eropa yang dibunuh di masa bersiap ini menurut Geert Oostindie dalam Serdadu Belanda di Indonesia 1945 sampai 1950 tercatat berkisar 3.500 sampai 20.000 orang gitu guys, orang Eropa yang meninggal dibantai pada masa bersiap ini guys. Jadi ya peristiwa penjarahan yang terjadi di tahun 98 gitu ya, yang mungkin terjadi di Moaklender ataupun di rentang waktu 13 sampai 15 Mei kalau nggak salah di tahun 98, itu ternyata bukan kali pertamanya terjadi di Indonesia guys, karena di sebelumnya gitu ya pernah terjadi juga gitu di masa peralihan kekuasaan dari penjajah ke Indonesia ya. Di situ juga sama gitu ya, banyak terjadi pemerkosaan, penjarahan dan lain sebagainya yang dilakukan sama oknum-oknum pejuang gitu ya, gitulah gitu ya, yang namanya oknum pasti ada aja gitu kan. Jangankan di kepolisian gitu, jangankan di badan militer gitu ya, di kalangan pejuang kedaulatan NKRI aja itu ada aja oknum-oknumnya gitu, ada yang memperkosa dan lain sebagainya, padahal itu kan bukan salah satu bentuk perjuangan gitu ya, pemerkosaan, penjarahan gitu, yang ngapain gitu. Kalau mau ya kita usir aja gitu si londo-londo ini gitu ya, bukan malah melakukan pemerkosaan dan sebagainya. Mungkin itu terjadi karena mereka juga emosi yang nggak ketampung gitu ya, karena udah lama banget mereka ditindas gitu ya. Bahkan mungkin ada beberapa juga wanita Indonesia yang diperkosa sama mereka, jadi ya gantian gitu ya, fair-fairan. Menurut Panji sih ini cukup cukup seimbang gitu atas apa yang udah dilakukan sama orang Belanda dan Jepang gitu, karena mereka juga melakukan hal-hal yang serupa gitu selama mereka menjajah di Indonesia. Jadi ya dibalikin lagi gitu guys ya. Tapi jangan salah gitu ya, karena tindakan pemberontakan ini itu ternyata mempersulit juga kemerdekaan Indonesia guys, karena di mata internasional itu jadi dipandangnya orang Indonesia tuh kayak masih primitif dan belum bisa berdiri sendiri gitu ya. Karena kalau misalnya dibiarin berdiri sendiri, nantinya akan banyak kriminalitas terjadi di Indonesia gitu, karena dibuktikan dengan ini gitu ya. Ya itu jadi alibinya Belanda gitu, biar mereka nggak ngelepas Indonesia gitu. Tapi ya akhirnya gitu ya, karena keuletan
dari Pak Insinyur Soekarno sama Pak Hatta juga ya, sama Bung Hatta juga, akhirnya Indonesia bisa merdeka. Dan kita harus bersyukur gitu ya, Indonesia bisa merdeka sampai saat ini gitu ya, kita masih bisa main, bisa makan enak dan lain sebagainya. Itu berkat para pahlawan yang sudah rela berjuang mati-matian untuk negara ini guys. Oke, cuman segitu aja dulu mungkin ya video Panye kali ini. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Thanks for watching, thanks for like juga buat yang udah like, dan makasih buat yang udah subscribe. Dan oke, bye bye.